Halo semuanya, selamat datang lagi di Wawasan Cerdas. Jujur aja ya, ngelihat pergerakan market belakangan ini, saya perhatiin banyak banget dari kalian yang masih terlalu santai waktu baca laporan keuangan emiten tambang. Kalian pikir sentimen harga komoditas global yang lagi naik itu udah cukup buat ngamanin porto kalian? Jangan naif teman-teman. Di sesi kali ini kita bakal bongkar sebuah ilusi yang lumayan gede. Kita bakal benda data dan riset terbaru yang nunjukin kalau sektor pertambangan mineral kita ini lagi ada di persimpangan jalan yang super krusial. Dan asal kalian tahu, ada sebuah bom waktu yang siap meledakkan margin portofolio kalian kapan aja kalau kalian lengah. Ingat, di channel ini kita selalu pegang satu prinsip dasar yang nggak bisa ditawar. Investasi dengan wawasan yang cerdas selalu memberikan tingkat pengembalian atau bunga yang paling baik. Simpel aja, kalau analisis kalian malas, cuma ikut-ikutan hype tanpa mau capek-capek ngebedah struktur biaya emiten, ya jangan kaget kalau return kalian juga malas-malesan atau malah porto kalian berdarah. Keputusan investasi yang solid itu butuh data yang solid, bukan tebak-tebakan doang. Jadi sebelum saya bongkar realitas pahit dari saham-saham tambang favorit kalian, saya minta kalian kerjain PR kalian dulu. Klik tombol hype, tekan like, share analisis tajam ini ke teman-teman trader kalian yang mungkin lagi nyangkut, dan pastikan kalian udah subscribe. Dukungan kalian itu penting banget biar kita bisa terus nelanjangin data-data market yang sering banget disembunyiin dari kita para investor retail. Udah? Mantap. Yuk kita mulai bedah. Biar gampang, ini peta jalan kita hari ini. Pertama, bom waktu royalti Minerba. Kedua, ancaman margin squeeze emiten. Ketiga, praktik gelap arbitrase pasokan. Keempat, anatomi skandal 300 triliun. Dan terakhir kelima, ilusi efisiensi bagi investor. Oke, kita masuk ke bagian pertama, sang katalis utamanya, bom waktu royalti Minerba. Jadi gini, berdasarkan riset terbaru soal kebijakan pemerintah, Kementerian SDM itu baru aja ngajuin penyesuaian tarif royalti komoditas ke Presiden. Dan dengerin baik-baik, ini bukan penyesuaian yang ramah buat kantong emiten. Targetnya, kebijakan ini bakal efektif di Juni 2026. Emang sih nggak berlaku surut, yang artinya kalian punya sedikit waktu buat nyesuaiin model valuasi kalian sebelum bom ini beneran meledak di laporan kuartalan emiten. Tapi coba deh kalian perhatiin angka-angka agresif ini. Ini tuh langkah pemerintah buat ngoptimalin pendapatan negara. Buat kita investor, ini alarm bahaya. Lihat komoditas timah, lonjakannya paling ekstrem, dari rentan 3-10% meroket langsung jadi 5-20%. Emas nggak kalah horor, batas bawah buat harga mineral acuan di bawah $2.500 per troy ounce itu dinaikin 100%, dari 7% jadi 14%. Buat kalian yang belum masukin angka-angka ini ke spreadsheet valuasi kalian, selamat ya, analisis kalian udah basi. Nah, dari situ kita lanjut ke bagian kedua, ancaman margin squeeze emiten. Kalian mungkin mikir, apa sih margin squeeze itu? Gampangnya gini, ini tuh penyusutan margin laba yang gila-gilaan, yang benar-benar mencekik urat nadi operasional karena adanya tambahan biaya wajib dari pemerintah, kayak royalti tadi. Jangan naif mikir kalau perusahaan segede apapun bisa dengan santainya nyerap tambahan beban sebesar ini tanpa ngorbanin keuntungan kita sebagai pemegang saham. Bayangin aja, ketika biaya operasional tiba-tiba naik belasan persen dalam semalam, ya laba bersih yang tersisa buat kita pasti bakal kegerus abis-abisan. Poin yang paling krusial di sini adalah gimana cara pemerintah motongnya. Royalti ini dipotong langsung dari top line alias pendapatan kotor, bukan dari bottom line atau laba bersih. Ini tuh realita tata kelola keuangan yang sering banget dilewatin sama investor pemula. Maksudnya apa? Artinya pemerintah itu masa bodoh emiten kalian lagi untung tipis kek, atau lagi berdarah-darah rugi kek. Pokoknya begitu mereka jualan barang, porsi sampai 20% dari pendapatan itu bakal langsung disedot masuk ke kas negara. Pemerintah udah pasti cuan, sementara emiten dibiarin megap-megap nyari cara nutupin sisa biaya operasionalnya. Dan tahu nggak apa yang seru dari pasar modal? Semua informasi ini bakal langsung ngehajar tiker-tiker jagoan kalian. Kalau di porto kalian ada TINS buat timah, BRMS atau PASAB di emas, sampai AMMN di tembaga, ini bener-bener wake up call buat kalian. Kalau kalian pegang barang-barang ini, kalian harus mulai berhitung dari sekarang. Kalian mesti nanya, gimana nih strategi manajemen mereka buat ngadepin potongan 20% di top line ini? Kalau kalian nggak punya jawabannya, mungkin kalian bukan lagi investasi, tapi lagi main judi roulette. Lanjut ke bagian ketiga, praktek gelap arbitrase pasokan. Sekarang, coba deh kalian posisikan diri kalian sebagai direktur di perusahaan tambang. Di satu sisi, ada investor bawel yang terus-terusan nuntut earnings growth setiap kuartal. Di sisi lain, pemerintah main potong pendapatan lewat royalti yang selangit. Nah, disitulah muncul apa yang kita sebut sebagai godaan struktural. Gimana cara paling cepat buat jaga profit margin? Opsi pertama yang legal, kalian harus keluarin capex alias belanja modal gede-gedean buat upgrade teknologi biar efisien. Masalahnya, itu butuh duit triliunan dan waktunya bertahun-tahun.
Opsi kedua, yang ilegal tapi wah menggoda banget. Pangkas saja beban pokok pendapatan atau COGS, pakai pasokan biji murah dari penambang ilegal alias pasar gelap. Harganya bisa miring banget karena mereka nggak perlu bayar royalti 20%, nggak bayar pajak, nggak ada biaya reklamasi. Dengan cara ini, manajemen bisa moles laporan keuangan secara instan, dan investor yang nggak paham malah keburu tepuk tangan ngerayain pertumbuhan laba semu itu. Buat ngebuktiin seberapa ngerinya godaan ini, kita masuk ke bagian keempat, anatomi skandal 300 triliun rupiah. Coba kalian lihat angka ini baik-baik. 300,003 triliun rupiah. Ini bukan angka bikinan media ya, ini hasil audit resmi dari BPKP. Angka ini adalah wujud nyata, konsekuensi paling ekstrim dari apa yang kejadian kalau manajemen perusahaan tambang nekat main-main sama arbitrase rantai pasok demi ngakalin margin. Ini tuh ngancurin nilai fundamental perusahaan dalam skala yang bener-bener gila. Sebagai analis yang cerdas, kita nggak boleh cuma berhenti di angka totalnya doang. Kita harus tahu duit segitu gede larinya kemana aja. Dari data BPKP ini, kerugiannya kebagi jadi 3. Porsi paling raksasa, 271,06 triliun, itu murni kerugian kerusakan ekologis yang luar biasa masif. Terus ada kasril perusahaan yang beneran nguap sebesar 26,64 triliun cuma buat bayarin biji timah ilegal. Dan sisanya 2,28 triliun itu markup sewa smelter. Ini tuh bukan kayak duit kecopetan di jalan, teman-teman. Ini adalah proses penghancuran nilai aset dan fundamental jangka panjang yang dilakukan secara sadar dan terstruktur. Dan tahu nggak sih bagian paling konyol dari skandal ini? Di pasar modal kita sering nyebutnya fenomena jeruk makan jeruk. Modusnya tuh gini. Pertama, mereka ngebiarin penambang ilegal masuk dan ngeruk konsesi sah mereka sendiri. Kedua, konsorsium nakal ini bikin perusahaan cangkang atau CV fiktif. Ketiga, mereka bikin surat perintah kerja sewa smelter palsu buat ngelegitimasin barang gelap tadi. Dan puncaknya yang keempat, perusahaannya sendiri ngeluarin kas puluhan triliun rupiah buat beli balik biji timah yang sebenarnya dicuri dari halaman belakang mereka sendiri. Asli, ini tuh bener-bener kebangkrutan tata kelola yang paling epik yang pernah ada. Kita masuk ke bagian kelima, sekaligus yang terakhir, ilusi efisiensi bagi investor. Emiten tambang sekarang ini beneran lagi kena double whammy, kena pil pahit ganda. Di satu sisi, mereka dihantuin royalti maksimal sampai 20%. Belum lagi ada wacana windfall tax plus biaya ekspor. Tapi efek samping dari semua kebijakan buatan ini apa coba? Kebijakan ini malah makin ngejauhin gap biaya antara perusahaan legal sama penambang ilegal. Ujung-ujungnya, shadow ekonomi atau pasar gelap ini malah meledak profitabilitasnya. Penambang ilegal makin kaya raya, perusahaan legal makin kejepit, dan godaan buat main curang di rantai pasok jadi makin susah ditolak. Jadi, takeaway paling penting buat kalian semua hari ini, tolong banget, jangan pernah lagi nelan mentah-mentah narasi efisiensi yang ditulis manis di laporan keuangan emiten ekstraktif. Kalau kalian lihat royalti lagi naik gila-gilaan, tapi tiba-tiba ada perusahaan yang pamer margin laba tebal, kalian wajib skeptis. Kalian harus bongkar kap mesinnya. Pastiin margin tebal itu beneran murni hasil dari keunggulan operasional atau inovasi teknologi, dan bukan hasil nyuci biji ilegal yang diam-diam lagi ngegali kuburan ekologis. Karena percaya deh, bom waktu ekologis itu suatu saat bakal ngeledak jadi denda triliunan dan bisa langsung ngebanting harga saham jagoan kalian sampai ke level gocap. Kasus 300 triliun tadi udah jadi bukti nyata betapa rapuhnya fundamental perusahaan di sektor ini kalau tata kelolanya bobrok. Fakta-fakta ini ngeharusin kita buat mikir jauh lebih kritis. Nggak cuma sekedar ngeliatin pergerakan candle di layar tiap hari. Jadi, setelah lihat ini semua, apa kalian udah siap buat memvalidasi ulang saham-saham tambang di porto kalian? Pertanyaan terbesarnya sekarang, seberapa dalam manipulasi kayak gini bisa disembunyiin di balik laporan keuangan emiten-emiten lainnya? Pastiin kalian tetap pantengin channel ini terus, karena di segmen berikutnya, kita bakal nyelan lebih dalam lagi buat ngebahas, membedah sisi gelap kenaikan royalti Minerba bagi investor. Sampai ketemu di analisis berikutnya, dan ingat, tetaplah berinvestasi dengan wawasan yang cerdas. Halo semuanya, selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah reality check yang jujur aja nih, mungkin bakal bikin portofolio saham kalian sedikit keringetan. Kita akan bedah tuntas tentang sisi gelap royalti Minerba, kita ambil data real yang ada, terus kita bongkar habis-habisan apa yang sebenarnya lagi terjadi di balik layar sana. Oke, sebelum kita mulai, salam cuan investor cerdas. Wah, jujur, saya harus kasih standing ovation dulu nih buat kalian para investor saham. Kalian ini kan luar biasa rajin ya. Tiap hari melototin rasio keuangan, ngitungin price to earnings, ngecek cash flow, dan pastinya langsung ngerasa super aman begitu ngeliat deretan angka hijau di aplikasi trading kalian. Kemampuan kalian baca laporan keuangan tuh emang jago banget buat ngebangun rasa aman. Tapi, ya rasa aman yang agak semu sih. Walaupun tetap aja rasanya nyaman kan ngeliat hijau-hijau gitu. Nah, pertanyaannya sekarang, yakin udah merasa jago baca laporan keuangan emiten tambang? Coba dipikir lagi deh.
Apa kalian yakin kalau sedikit penurunan laba gara-gara kebijakan baru pemerintah itu adalah masalah terbesar portofolio kalian sekarang? Kalau kalian cuma fokus mantengin neraca keuangan atau balance sheet tradisional aja, mendingan siap-siap deh. Soalnya, sadar atau enggak, kalian tuh ibarat lagi jalan merem ke arah jurang bahaya yang jauh lebih mengerikan. Biar saya jelasin gimana benang merahnya. Gini, Kementerian SDM itu punya rencana besar buat naikin tarif royalti komoditas mineral secara ekstrim. Nggak main-main loh, batas atas royalti timah itu meroket sampai 20% dan batas bawah emas melambung jadi 14%. Dan ingat ya, angka ini dipotongnya langsung dari gross revenue alias pendapatan kotor. Jadi ini tuh bukan sekedar drama laba bersih yang kepotong dikit. Dari data yang udah kita bedah, ini tuh sebenarnya tombol pemicu buat sebuah lingkaran setan yang kita sebut sebagai shadow economy, atau gampangnya, pasar gelap. Terus apa dampaknya? Nah, ini ngebawa kita ke realita brutal yang pertama, yaitu subsidi gelap mafia tambang. Kedengarannya emang agak sarkas ya? Ya emang, karena lewat kebijakan baru ini, pemerintah tuh seolah-olah secara nggak sengaja baru aja ngasih sebuah subsidi jenius buat para pemain pasar gelap di luar sana. Coba deh bayangin perbandingan ekstrim yang terjadi di lapangan ini. Di satu sisi, kita punya penambang legal. Biar bisa melantai di bursa, emiten saham jagoan kalian ini harus berdarah-darah bayar biaya operasional, bayar pajak 22%, menuhin standar ESG yang ribet, nyiapin jaminan reklamasi, plus ketambahan lagi beban royalti 20% yang baru ini. Terus di sisi satunya lagi, ada penambang ilegal alias mafia tambang. Biaya kepatuhannya 0, pajaknya 0, royaltinya ya 0 juga. Jadi poin krusialnya gini, negara tuh seakan-akan baru aja ngeresmiin margin keuntungan instan sebesar 20%, secara cuma-cuma buat sindiket ilegal. Gila kan? Kondisi ini tuh dengan sangat brilian ngegambarin apa yang di teori ekonomi disebut sebagai Laffer Curve. Arbitrase regulasi antara yang legal dan ilegal ini bukan sekedar tebak-tebakan warung kopi loh. Teori ini udah ngebuktiin kalau kalian ngasih beban pajak atau royalti terlalu tinggi di satu titik, itu justru bakal ngebunuh produksi dari entitas yang legal. Terus secara bersamaan, insentif finansial gede-gedean ini malah jadi magnet raksasa yang narik modal-modal gelap buat makin gencar ngeksploitasi sumber daya. Oke, sekarang kita geser ke realita brutal yang kedua, yaitu tumbal efisiensi margin emiten. Disinilah kita bakal ngelihat gimana efek domino yang bener-bener bakal ngehancurin arus kas atau cash flow sebuah perusahaan dari dalam. Kita telusuri bareng-bareng ya kenyataan pahit ini langkah demi langkah. Langkah pertama, royalti ini kan langsung ngehantam top line, artinya kas perseroan tuh langsung kesedot paksa. Nggak peduli perusahaannya lagi cuan atau lagi boncos. Masuk ke langkah kedua, otomatis margin kotor perusahaan hancur lebur dong. Lanjut ke langkah ketiga, karena marginnya hancur, manajemen pasti dituntut puter otak, dan ujung-ujungnya terpaksa mangkas biaya operasional yang justru krusial, kayak buat JSG dan keamanan. Nah, puncaknya di langkah keempat, penambang ilegal jadi bisa dengan super leluasa menginvasi aset konsesi yang sekarang udah nggak ada yang jaga. Terus, anggaran apa aja sih yang terpaksa dikorbanin sama manajemen demi bisa bertahan hidup? Ya, pastinya bukan biaya penambangan langsung kayak bensin alat berat atau gaji pegawai kan? Itu mah mustahil dipotong. Jadi, yang kena tebas duluan ya dana CSR, penerapan teknologi ramah lingkungan, sama jaminan reklamasi. Yang lebih parahnya lagi, mereka juga terpaksa mencat armada pengamanan, narik mundur drone pengawas, sampai berhentiin patroli laut. Terus hasilnya apa? Konsesi lahan yang luasnya bisa puluhan ribu hektar itu dibiarin gitu aja, terbuka lebar tanpa pertahanan. Bener-bener jadi sasaran empuk banget buat para penambang tanpa izin. Nah, mari kita masuk ke realita ketiga yang nggak kalah bikin galing-galing kepala, jebakan ilusi fiskal negara. Jujur ya, agak ironis dan konyol banget ngelihat gimana pemerintah tuh bisa sangat terobsesi ngejar angka penerimaan negara bukan pajak yang kelihatan di depan mata, tapi bener-bener nutup mata sama biaya katastrofik di belakangnya. Emangnya apa sih ilusi fiskal itu? Simpelnya, ini adalah sebuah situasi absurd di mana negara ngerasa super untung dan asik merayakan aliran uang receh yang masuk dari royalti. Tapi di saat yang sama, mereka nggak sadar kalau sebenarnya lagi numpuk utang ekologis masif, yang parahnya lagi, utang ini sama sekali nggak tertulis di buku neraca APBN. Kalau kalian masih butuh bukti betapa fatalnya ilusi ini, mending tarik napas panjang dulu deh sebelum dengar angka raksasa ini. 271,06 triliun rupiah. Sekali lagi, 271 triliun lebih. Ini adalah angka kerugian ekologis nyata dari mega skandal PT Timah periode 2015 sampai 2022. Kalau kita coba rata-ratain secara kasar aja ya, kerusakan lingkungan ini tuh ekivalen sama sekitar 38 triliun rupiah yang terbuang sia-sia setiap tahunnya. Bayangin! Dan sekarang, ini dia punchline dari lelucon yang sama sekali nggak lucu ini. 1-2 triliun rupiah.
Ya, kalian nggak salah dengar kok. Itu adalah rata-rata pendapatan historis negara dari royalti timah per tahunnya. Jadi coba deh kita cerna fakta ini dengan sinis. Demi merayakan pemasukan kas 1-2 triliun aja, negara rela nutup mata dan mewarisi kerugian lingkungan senilai 38 triliun rupiah per tahun. Maksud saya, ini udah bukan lagi ngomongin untung rugi bisnis. Ini tuh secara literal sama aja kayak bakar uang negara. Terus gimana endgame atau akhir cerita yang super suram dari semua ini? Gini, ketika beban royalti udah kelewat tinggi, emiten tambang kelas menengah ke bawah pelan-pelan bakal mulai default alias gagal bayar. Terus mereka bangkrut dan ujung-ujungnya kabur ninggalin lahan tambangnya gitu aja. Akibatnya, negara secara otomatis bakal dipaksa jadi restorer of last resort. Pada akhirnya, uang APBN lagi yang bakal disedot gila-gilaan buat merehabilitasi ribuan hektar lahan beracun yang jelas-jelas udah nggak ngehasilin sepeser pun pendapatan. Semua kenyataan tadi ngebawa kita ke kesimpulan yang benar-benar krusial. Kehancuran valuasi intrinsik. Buat kalian para investor, kayaknya kita harus mulai ngedefinisin ulang deh apa sih arti nilai intrinsik sebuah emiten itu sebenarnya. Karena kebijakan naikin royalti secara agresif, apalagi kalau nggak dibarengin sama kesiapan infrastruktur pengawasan yang kuat di lapangan, itu pada hakikatnya cuma nyilam pupuk penyubur aja buat ngebangun ekosistem pasar gelap. Jadi pesennya udah sangat jelas nih buat kalian yang pengen tetap nyandang status sebagai investor cerdas, kalian itu wajib banget ngelihat lebih dalam. Jauh melampaui bottom line atau sekedar angka laba bersih di laporan keuangan. Kalian harus mulai kritis dan nanya gini, apakah margin perusahaan saat ini benar-benar didapat murni dari operasi legal yang taat hukum? Atau jangan-jangan, cuan manis itu hasil dari pembiaran sistematis yang diam-diam lagi nyiapin bom waktu utang ekologis bernilai ratusan triliun rupiah? Kalau skema ngeri ini aja terbukti udah sukses ngancorin tatanan industri timah kita, berarti pertanyaan besarnya nggak boleh berhenti sampai di sini dong. Mengapa emas dan nikel akan menjadi epicentrum baru mega skandal rantai pasok? Resapi kalimat itu baik-baik di kepala kalian. Terus kritisi isi portofolio emiten kalian dari sekarang, karena kita bakal bongkar habis-habisan misteri ini di segmen selanjutnya. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi kali ini, tetap cerdas dan sampai jumpa. Halo semuanya, selamat datang. Coba ngaku deh, berapa banyak dari kalian yang merasa udah paham banget seluk-beluk saham pertambangan? Kalian baca laporan keuangan dikit, tarik-tarik garis support resistance, terus tiba-tiba ngerasa udah jadi serigala Wall Street versi Sudirman gitu. Realitanya nih, bursa saham kita itu nyimpen rahasia gelap di rantai pasok yang ya nggak bakal pernah kalian temuin di sesi public expose manapun. Hari ini, kita bakal ngelakuin reality check yang lumayan brutal. Jadi siap-siap aja, karena apa yang bakal kita bedah kali ini mungkin banget bikin kalian susah tidur nyenyak malam ini. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Bangkitlah para pejuang cuan. Tanpa basa-basi lagi nih, buat kalian para investor retail yang portofolionya lagi berdarah-darah, merah merona kayak tomat busuk, please jangan nyerah dulu. Saya tahu rasanya tuh pahit banget, tapi ayo bangun, aturan mainnya tuh udah berubah total. Kalian sibuk banget nangisin fluktuasi harga saham harian, padahal di saat yang sama kalian tuh bener-bener buta sama resiko fundamental raksasa yang udah ngintai tepat di depan mata. Kalian pikir musuh terbesar kalian itu bandar? Wah, salah besar. Ada badai regulasi yang jauh-jauh lebih mematikan. Oke, mari kita bedah ini. Di bulan Juni 2026 nanti, pemerintah itu bakal ngelakuin penyesuaian tarif royalti besar-besaran. Dan ini bakal ngubah total semua hal yang kalian tahu soal saham tambang. Kalau kalian masih ngeyel pakai strategi lama, yang cuma nganalisis laba di permukaan aja tanpa ngelihat beban royalti ini, ya bersiaplah buat disembelih sama pasar. Analisis profitabilitas yang dangkal kayak gitu udah resmi kedaluarsa. Terus hubungannya apa? Nah, ini nyambung ke poin kita berikutnya. Pandemi, skandal emas, dan nikel. Sekarang kita masuk ke inti masalahnya. Kenapa sih kenaikan royalti ini bukan sekedar urusan pajak biasa, tapi malah jadi pemicu wabah skandal baru? Coba kalian lihat angka yang super masif ini. Skandal tata niaga PT Timah Keharian itu menelan kerugian negara sampai 300 triliun rupiah. 300 triliun. Kalau kalian mikir ini cuma kejadian apes yang kebetulan aja terjadi sekali, wah kalian naif banget sih. Saya kasih tahu ya, kasus Timah ini bukanlah akhir dari segalanya. Ini tuh baru patient zero, pasien pertama dari sebuah penularan wabah mega skandal yang skalanya jauh lebih ngeri. Mengutip dokumen riset potensi korupsi dari kenaikan royalti, di situ dijelasin kalau kelemahan rantai pasok dan modus pencician komoditas ini sebenarnya adalah penyakit sistemik. Dan coba tebak, siapa target empuk selanjutnya? Iya, emas dan nikel. Dua komoditas primadona kesayangan kalian ini udah pasti jadi sasaran empuk operasi mafia tambang berikutnya.
kenaikan royalti ini tuh secara harfiah kayak nyiram bensin ke dalam kobaran api pasar gelap pertambangan kita. Makanya, mari kita bahas spesifik ke sektor yang satu ini. Emas, aset penyelundupan paling sempurna. Dan ini ngegambarin dengan sangat jelas seberapa bahayanya situasi komoditas yang selalu bikin mata kalian berbinar-binar ini. Kenapa sektor emas lagi di ujung tanduk? Coba perhatiin betapa agresifnya pemerintah kita lewat floor rate royalti emas ini. Dulu nih harga di bawah $1.800 itu cuma kena tarif 7%. Nanti harga di bawah $2.500 bakal langsung dihajar tarif 14%. Ini tuh lonjakan 100% yang benar-benar ekstrim. Buat emiten emas murni kayak Bumi Resources Minerals, J Resources, atau Archie Indonesia, kenaikan ini bakal ngehancurin margin mereka dan memicu pembengkakan all-in sustaining cost yang super brutal. Terus pertanyaannya, kenapa hal ini malah memancing mafia? Alasannya simple, emas itu punya rasio nilai terhadap berat yang sangat amat ekstrim. Coba deh kita pakai logika sebentar, batu bara tuh butuh tongkang raksasa kan buat dipindahin. Tapi emas senilai puluhan miliar rupiah itu cukup dimasukin ke dalam satu koper kecil seukuran kabin pesawat. Beres. Inilah yang bikin emas dinobatkan jadi aset penyelundupan sempurna. Penambang ilegal bakal dengan gampang banget nyerbu lahan konsesi legal milik emiten kalian, nyuri emasnya, terus bawa kabur gitu aja. Nah, coba perhatiin celah pencucian gila yang kita sebut sebagai zero provenance ini. Saat emas hasil curian itu dilebur sama pengepul, jadi bentuk setengah jadi, atau istilahnya dore bullion, puff, langsung hilang. Semua jejak geologis dan mineraloginya musnah tanpa sisa. Gak ada satupun yang tahu dari tambang mana emas itu asalnya. Celah raksasa inilah yang bikin emas gelap bisa melenggang bebas jalan-jalan ke luar negeri, atau yang lebih gilanya lagi nih, dijual balik ke perusahaan yang legal. Kacau kan? Nah, disinilah letak sulap kasarnya terjadi. Manajemen tambang yang tengil dan korup bisa dengan gampang banget nyuci emas ilegal ini. Mereka tinggal ngeklaim aja pas public expose. Wah, kita baru aja nih nemuin urat emas kadar tinggi di wilayah konsesi kita. Terus apa yang terjadi? Kalian, para investor retail, langsung bersorak kegirangan. Harga saham roket. Padahal, emas itu tuh murni barang tadahan dari penambang ilegal. Sebuah kebohongan manis yang nyaris mustahil buat dibuktiin. Oke, cukup soal emas. Sekarang kita pindah ke komoditas kebanggaan hilirisasi kita. Nikel, trik jahat kenaikan terselubung. Ancaman di sektor nikel ini emang kerasa lebih halus ya, tapi trust me, daya hancurnya sama luar biasanya. Sekilas nih, royalti nikel kelihatannya nggak berubah, anteng aja di angka 14-19%. Tapi nyatanya, pemerintah tuh lagi pakai strategi licik yang namanya kenaikan terselubung. Coba deh kalian bandingin angka di tabel ini. Dulu, tarif maksimal 19% itu baru aktif kalau harga nikel nyentuh angka $31.000. Nah, di aturan baru, tarif 19% itu bakal langsung mencekik saat harganya baru nyentuh $26.000. Artinya apa? Sedetik aja harga nikel global mulai pulih, margin perusahaan nikel kesayangan kalian bakal langsung terpotong habis, dimakan royalti. Mari kita lanjut dan lihat bagaimana ini pada akhirnya ngebentuk sebuah konspirasi pencucian yang raksasa banget. Prosesnya terbagi jadi 3 langkah utama. Pertama, biji nikel curian dicampur atau di-blending sama biji yang legal. Kedua, biji campuran ini dicuci pakai kuota RKAB atau dokumen dari perusahaan tambang kertas. Yang aslinya tuh udah mati suri. Ini loh yang sering banget kita dengar dengan istilah dokumen terbang. Dan ketiga, biji nikel ilegal yang tiba-tiba punya dokumen resmi ini mengalir mulus ke mega smelter raksasa. Hasil akhirnya, negara rugi bandar, emiten legal berdarah-darah, tapi smelter sama mafia, wah, mereka pesta pora. Dan ini membawa kita ke sebuah realitas pahit, godaan maut demi laba kuartalan. Sebelum kalian mulai nunjuk-nunjuk nyalahin manajemen tambang atau pemerintah 100%, coba deh kalian ambil kaca, terus bercermin. Iya, kalian, para investor. Dokumen riset nyebut fenomena ini sebagai godaan struktural akibat margin squeeze. Kalian sadar nggak sih dari mana godaan ini berawal? Ya dari tuntutan rakus kalian sendiri. Kalian terus-terusan nekan manajemen emiten jagoan kalian buat nyetak pertumbuhan laba tiap kuartal, tanpa mau peduli seberapa mencekiknya tarif royalti yang baru ini. Tuntutan irasional dari pasar inilah yang pada akhirnya nyiptain monster di dalam struktur industri kita. Jadi poin krusialnya gini, demi menuhin ekspektasi setinggi langit kalian, dan demi nyelamatin laba bersih perusahaan, manajemen tuh sering banget terpaksa ngambil jalan pintas, yang namanya solusi mafia. Gimana praktiknya? Ya dengan mangkas beban pokok pendapatan, atau COGS secara drastis, pakai pasokan biji ilegal. Biji ini kan diskon gila-gilaan karena bebas pajak dan bebas royalti.
Akhirnya, oknum manajemen pun tergiur buat nyerap pasukan berdarah ini. Murni cuma buat melias laporan keuangan biar kelihatan cantik di mata kalian. Makanya mulai sekarang jangan tertipu laporan keuangan. Terus gimana dong cara kita survive dari ilusi akuntansi ini? Nah, ini adalah panduan survival paling esensial buat kalian yang mau nganalisis saham pertambangan pasca 2026. Kalau kita rangkum semua kegilaan ini, naikin royalti secara agresif di saat sistem pelacakan digital kita masih selemah kerupuk basah, itu sih sama aja kayak kita ngegelar karpet merah dan nyebar undangan VIP ke sindikat mafia buat ngerampok komoditas negara. Ini bener-bener resep paling sempurna buat memicu ledakan mega skandal rantai pasok. Inilah insider tip paling berharga dari saya buat kalian hari ini. Dengerin baik-baik. Kalau kedepannya ada saham tambang jagoan kalian yang tiba-tiba ngelaporin efisiensi ajaib, terus marginnya mendadak tebal banget di tengah rejim royalti yang lagi mencekik, waspadalah. Tolong, jangan asal main average up ada. Kalian harus pastiin efisiensi itu murni datang dari capital expenditure atau investasi teknologi. Kalau nggak ada capex gede tapi marginnya melejit ke bulan, wah, kemungkinan besar kalian lagi ngelihat biji hasil tadahan mafia. Catat ya, itu bukan fundamental yang kuat, melainkan bom waktu hukum yang kapan aja siap meledakkan portofolio kalian jadi debu. Pertanyaan terbesarnya sekarang, apakah radar investasi kalian udah cukup tajam buat mendeteksi bahaya ini sebelum semuanya terlambat? Simpan dulu pertanyaan itu, karena di segmen selanjutnya, kita akan membongkar sisi paling gelap dari industri ini. Titik buta pengawasan dan ancaman penyelundupan fisik. Alarm bahaya bagi ekosistem investasi Minerba. Jangan kemana-mana. Halo para pemburu cuan, kaum value investor, dan kalian semua yang lagi asyik nongkrongin porto hijau di layar. Selamat datang di sesi explainer kita kali ini. Ngaku deh, siapa nih yang portofolionya lagi penuh sama saham-saham tambang? Pasti lagi ngerasa di atas angin banget kan? Harga komoditas lagi seksi, narasi transisi energi lagi panas, dan kalian ngerasa udah naruh duit di tempat yang paling aman. Udah ngerasa paling pinter deh karena bisa baca arah angin makro. Tapi, mending kita turun ke bumi bentar. Lewat analisis forensik ini, saya bakal kasih lihat sebuah realita yang lumayan brutal. Siapin mental aja, karena kita bakal bedah habis-habisan gimana portofolio tambang kesayangan kalian itu sebenarnya lagi dirampok pelan-pelan. Dan parahnya, ini terjadi tepat di depan hidung kalian sendiri. Yuk kita mulai. Royalti timah meroket 20% dan emas naik jadi 14%. Waktunya serok sahamnya sekarang. Nah, headline kayak gini pasti sering banget kan seliweran di grup saham kalian atau dari analis yang mungkin kurang ngopi. Secara naif, banyak yang langsung mikir, wah kebijakan super agresif. Negara pasti cuan gede dari PNBP, fundamental industri tambang makin solid, mari kita borong sahamnya. Gini ya, kalau kalian mikirnya selinier itu, sorry banget kalian lagi masuk ke perangkap. Asumsi kalau pajak atau royalti yang tinggi itu otomatis bikin industri patuh dan jamin kas negara penuh, itu cuma ilusi yang bahaya banget. Dan ini alasannya. Di satu sisi, ada asumsi naif tadi. Royalti naik berarti negara cuan. Tapi coba lihat realita brutalnya. Royalti yang naik ekstrim, kalau nggak dibarengin sama pengawasan yang super ketat, itu sama aja kayak ngasih insentif raksasa buat pasar gelap. Kebijakan ini ironisnya malah jadi semacam cetak biru buat perampokan massal. Dan ini seolah disponsori oleh kelemahan sistem negara itu sendiri. Nilai intrinsik dari saham tambang yang kalian pegang tuh perlahan lagi digrogotin loh. Kok bisa gitu? Nah, buat paham ini kita harus lihat langsung ke lapangan, mulai dari infrastruktur yang katanya jadi tameng utama kita. Bagian 1. Ilusi keamanan sistem IT Simbara. Atau ibaratnya, kamera pengawas yang rusak. Pemerintah tuh sering banget pamerin Simbara. Sistem informasi mineral dan batu bara ini diklaim sebagai pelindung digital paling mutakhir buat ngawasin rantai pasok. Narasinya, semua komoditas pasti bisa dilacak. Tapi apa iya sistem ini kebal dari manipulasi? Terutama buat melacak asal-usul barang sekompleks nikel dan emas? Jawabannya sayang sekali, belum. Kunci kelemahan sistem ini ada di konsep garbage in, garbage out alias GIGO. Kalau yang masuk sampah, yang keluar ya pasti sampah dong. Masalahnya, arsitektur Simbara ini sejatinya cuma sistem pelacakan administratif, yang basisnya itu tumpukan dokumen. Ini bukan pelacakan wujud fisik barangnya, bukan juga pelacakan geokimia. Sistem ini sangat amat bergantung sama laporan surveyor di pelabuhan muat. Coba bayangin, kalau ada mafia tambang berhasil nyuap surveyor di lapangan, terus angkanya dimanipulasi, nah data palsu inilah yang bakal divalidasi sama sistem IT negara sebagai sebuah kebenaran mutlak. Sistem secanggih apapun gak bakal nolak data yang udah dicap resmi sama surveyor bodong. Jadi mari kita rinci titik buta Simbara ini.
Karena cuma ngandelin dokumen dari surveyor, sistem ini malah berubah fungsi jadi semacam mesin pencuci dokumen. Dokumen bodong masuk, diproses sistem, dan voila, keluarnya jadi komoditas legal. Kok mafianya bisa segampang itu ngakalin? Ya karena Simbara ini buta secara fisik. Nggak ada integrasi sama computer vision kayak citra satelit waktu nyata, terus nggak ada juga tes sidik jari, geokimia batuan. Jadi kalau mafia ngelakuin blending atau nyampur nikel ilegal sama yang legal di stockpile, sistem IT nggak bakal pernah tahu. Buat emas malah lebih gila lagi. Mafia ngepul emas ilegal, dilebur jadi dore bullion, dan seketika itu juga jejak geologisnya hilang total. Tanpa validasi spasial, tameng digital kebanggaan ini ya cuma sekedar mesin pencetak tagihan pajak yang luar biasa gampang dikibulin. Masuk ke bagian 2, anggaran aparat versus mafia tambang. Sang penjaga yang kurang dana. Oke, sistem digitalnya bisa diakalin. Terus kita pasti mikir, seenggaknya pertahanan fisiknya kuat lah ya. Sayangnya, pembuat kebijakan kita rupanya punya asumsi yang kelewat naif. Mereka mikir kalau royalti dicekik setinggi langit, para penambang ilegal ini bakal pasrah dan tobat. Padahal logika ekonominya simpel banget. Makin tinggi pajaknya, perlawanan sindikat mafianya justru bakal makin brutal dan terorganisir. Coba lihat deh, target penerimaan negara dari royalti dinaikin gila-gilaan kayak roket. Tapi anggaran buat biaya operasional Polairut atau penegakan hukum KLHK stagnan, datar aja gitu. Gak ada bukti sama sekali kalau pemerintah ngelakuin stress test soal seberapa besar tambahan biaya patroli yang dibutuhin buat ngawal royalti agresif ini. Ibaratnya nih, pemerintah nyuruh satpam jagain bank yang baru diisi penuh sama emas batangan, tapi bensin mobil patrolinya nggak ditambah. Celah kosong inilah yang akhirnya diterobos abis-abisan sama sindikat pasar gelap. Bagian 3, subsidi ekspor jalur tikus. Atau rute pelarian utama. Margin penambang legal ditekan abis-abisan sama royalti tinggi, pengawasannya buta, dan laut gak dipatroli. Terus, klimaksnya gimana? Skenario terburuk yang paling ditakutin, yaitu penyeludupan lintas batas gede-gedean, itu bukan sekedar prediksi lagi, tapi kepastian matematis. 20%, itu angka kenaikan royalti buat timah. Tapi buat mafia, jangan sebut itu pajak. Di mata mereka, selisih 20% ini jatuhnya jadi subsidi ekspor atau insentif finansial raksasa yang dikasih secara cuma-cuma. Hitungannya masuk akal banget buat mereka. Keluarin duit buat nyuap oknum, sewa kapal gelap, plus masukin dokumen, itu jatuhnya masih jauh lebih murah dan nguntungin daripada harus patuh nyetor 20% ke kas negara. Kebijakan royalti agresif ini secara ironis justru mendanai operasi penyelundupan mereka. Dan ancaman ini makin horor kalau kita ngomongin komoditas yang punya rasio nilai terhadap berat yang ekstrim. Emas contohnya. Nyelundupin emas itu luar biasa gampang guys. Emas batangan senilai puluhan miliar rupiah. Itu bisa muat ke dalam satu koper kecil, terus dibawa santai ngelewatin perbatasan darat, atau malahan melenggang bebas via jalur udara tanpa ketahuan. Ukuran fisiknya yang super kecil tapi nilainya selangit, bikin komoditas ini rentan banget nguap dari cadangan negara. Dan tentunya nguap dari aset perusahaan yang sahamnya lagi kalian pegang. Kalau emas bisa diselip di koper, gimana sama balok timah yang segede gaban? Yuk kita telusuri rute pelariannya. Langkah pertama, sindikat manfaatin ribuan pelabuhan tikus yang nggak dikawal di Bangka Belitung. Langkah kedua, balok-balok timah ini diselundupin diam-diam ke atas kapal nelayan kecil biar nggak curiga. Langkah ketiga, kapal kecil ini jalan ke perbatasan perairan internasional buat ngelakuin ship-to-ship transfer ke kargo asing di tengah gelapnya laut. Dan langkah terakhir, begitu barang curian ini masuk ke Singapura atau Malaysia yang pajaknya lebih ramah, komoditas ini langsung dicuci bersih dan sah jadi pasokan global. Ajaib banget kan? Bagian 4. Melacak kebocoran via mirror data. Mari kita putar ulang rekaman keamanannya. Sebagai investor, wajar sih kalau kalian mulai ngerasa mules ngebayangin seberapa banyak laba perusahaan yang amblas. Buat negara ini juga tragedi ganda. Gagal narik royalti dan kehilangan 100% devisa ekspor. Tapi santai, jangan ngerasa hopeless dulu. Kita punya cara buat ngebongkarnya. Penyelundupan raksasa ini selalu ninggalin jejak forensik yang nggak bisa dibantah. Ada anomali mencolok nih. Bar yang kecil ini adalah data resmi ekspor yang dicatat negara kita. Kelihatan imut dan taat aturan banget kan? Tapi lihat bar raksasa di sebelahnya. Ini data impor yang dicatat sama negara tujuan, yang datanya bisa kita intip di platform kayak UN Comtrade. Ini yang kita sebut mirror data atau data cermin. Selisih ribuan ton antara apa yang diakui negara kita keluar dengan apa yang tetangga bilang masuk, itu bukti matematis yang valid. Ribuan ton komoditas itulah yang bocor lewat jalur tikus. Jadi, kalau nemu anomali segede ini di mirror data, itu artinya aset perusahaan yang kalian modali beneran lagi dirampok. Bagian 5. Ancaman valuasi cadangan emiten. Kematian nilai intrinsik.
Sekarang, mari kita tarik semua benang merahnya kembali ke akun sekuritas kalian. Gini realita pahitnya. Tanpa validasi fisik dan penegakan hukum di lapangan, naikin royalti itu sama aja ngasih vonis mati buat valuasi intrinsik emiten kalian. Jangan gampang kemakan proyeksi analis amatir yang kuar-kuar laba emiten bakal naik cuma gara-gara harga komoditas global lagi ijo. Kalian harus sadar, di bawah rezim royalti yang super tinggi, ditambah pengawasan IT yang bolong, dan minimnya patroli, risiko barang ini dicuri tuh tinggi banget. Buat emiten tambang di porto kalian, ini artinya cadangan fisik mereka yang berharga itu bakal terus dikeruk dan diselundupin ke pasar gelap. Fundamental perusahaannya bakal keropos dari dalam dan pelan-pelan ngancurin valuasi intrinsik yang udah capek-capek kalian hitung. Terus pertanyaannya sekarang, gimana dong cara kita sebagai investor retail ngelindungin duit kita dari bobroknya sistem ini? Gimana caranya ngebedain emiten yang keuangannya beneran sehat dari emiten yang fundamentalnya lagi digerogotin maling? Tenang, kita ndak berhenti di sini. Di sesi explainer selanjutnya, kita bakal bahas tuntas tentang mendeteksi ilusi laba di sektor tambang, panduan akuntansi forensik dan mitigasi skandal rantai pasok bagi investor. Pastiin kalian gak kelewatan ya, karena duit kalian beneran lagi dipertaruhin. Sampai jumpa di bedah materi berikutnya. Halo para investor fundamental yang tangguh, selamat datang. Bertahan di pasar saham yang brutal ini tuh butuh mental baja dan otak tajam. Fakta bahwa kalian dengerin sesi bedah materi kali ini itu udah ngebuktiin kalau kalian bukan investor kaleng-kaleng yang cuma ikut-ikutan tren FOMO. Hari ini kita bakal ngebongkar habis-habisan sebuah rahasia gelap di sektor pertambangan mineral. Sesi krusial ini benar-benar bisa nyelamatin portofolio kalian dari kehancuran. Coba deh jujur, kalian pasti sering mikir gini kan? Wah, laba bersihnya meroket nih, pasti perusahaannya bagus, pasti ini saham pemenang. Kalau kalian masih mikir gitu, kalian mungkin lagi dikadalin. Serius, ada satu ilusi sangat berbahaya yang sekarang lagi gentayangan di sektor pertambangan mineral di Indonesia. Laba yang kelihatannya super fantastis di atas kertas, tapi nyatanya kosong lompong, cuma fiktif. Oke, langsung aja kita bedah. Di pembahasan kita kali ini, kita punya peta jalan yang jelas banget biar kalian gak gampang ketipu. Kita bakal ngebahas jebakan laba ilusi, terus kita lihat peran regulator bursa, senjata apa aja yang kalian punya sebagai pemegang saham, pengawasan teknologi mutakhir, panduan forensik buat deteksi kecurangan, dan pastinya ditutup dengan kesimpulan. Kita mulai dari bagian pertama ya, jebakan laba ilusi. Nah, buat paham skenario manipulatif ini, kalian harus ingat satu angka kunci ini, 20%. Rencana pemerintah buat ngerek tarif royalti mineral sampai 20% itu lagi nyiptain tekanan finansial yang luar biasa besar buat emiten-emiten tambang legal. Tekanan gila-gilaan inilah yang di market sering banget kita sebut sebagai margin squeeze, atau penyusutan margin yang drastis. Efek psikologis dari margin squeeze ini tuh bahaya banget loh. Bayangin aja, ketika posisi manajemen lagi terjepit, bukannya mereka muter otak cari efisiensi operasional yang beneran inovatif, oknum manajemen ini malah rentan tergoda buat ambil jalan pintas. Mereka tergoda buat mangkas COGS atau beban pokok pendapatan dengan cara yang super kotor. Gimana caranya? Ya dengan menada pasokan biji murah dari pasar gelap atau penambang ilegal. Hasilnya muncul deh itu laba palsu yang bikin laporan keuangan kelihatan seksi banget, padahal fundamentalnya rapuh banget. Dan tolong ya, ini bukan perkara main-main. 300 triliun rupiah. Yap, sekalian gak salah dengar. Itu adalah angka kerugian negara dari mega skandal tata niaga komoditas belakangan ini. Buat gambaran aja, angka sebesar ini tuh ngegasin adanya risiko hukum yang benar-benar apokaliptik kalau kalian investasi di perusahaan dengan rantai pasok ilegal. Kalau kalian gak jeli, portofolio yang udah kalian racik dan bangun susah payah bertahun-tahun bisa menguap gitu aja dalam semalam gara-gara emitennya terseret skandal hukum. Ngeri kan? Lanjut ke bagian kedua, mendesak regulator bursa. Nah, kalau kita geser ke skala makro, ngadepin risiko sistemik kayak gini tuh kita nggak bisa jalan sendirian. Kita butuh tameng kelembagaan. Harus ada reformasi tegas dari para pemangku kebijakan. OJK dan Bursa Efek Indonesia nggak bisa lagi deh cuma ngandelin audit laporan keuangan standar yang gitu-gitu aja. Mereka harus nerapin aturan listing yang jauh lebih drakonian. Pertama, wajib banget ada physical provenance audit oleh lembaga independen. Maksudnya, volume ekspor biji itu harus punya korelasi absolut, benar-benar nyambung dengan jumlah alat berat dan luas bukaan tambang yang sah. Kedua, harus ada transparansi beneficial ownership atau pemilik manfaat di laporan tahunan. Ini penting banget buat ngeblokir masuknya vendor-vendor cangkang berkedok CV fiktif yang nyatanya cuma kepanjangan tangan dari mafia tambang. Masuk ke bagian ketiga, senjata pemegang saham.
Ingat ya, sebagai investor institusional maupun retail, kalian tuh punya kekuatan besar banget di RUPS. Kalian gak boleh cuman datang, duduk, diam, jadi penonton pasif. Ini dia senjata pamungkas kalian, klausul clawback. Dengan gaya sedikit tengil tapi tetap elegan, kalian bisa loh nyandra manajemen pakai klausul ini. Coba bayangin, kalian masukin aturan di kontrak direksi bunyinya gini. Bos, silakan cetak laba sebesar-besarnya, tapi kalau di masa depan terbukti laba itu hasil menadah komoditas ilegal, kami akan sita kembali seluruh bonus dan opsi saham kalian tanpa sisa. Skakmat! Ini adalah bentuk akuntabilitas absolut yang paling ditakuti sama oknum manajemen manapun. Jadi, udah saatnya kita buang jauh-jauh indikator jadul yang cuma mendewakan pertumbuhan laba bersih murni. KPI direksi itu harus berevolusi. KPI yang baru wajib memasukkan bobot kepatuhan ESG dan zero illegal sourcing. Tegesin ke mereka, kalau sampai ditemuin 1 ton aja biji ilegal menyusup ke rantai pasok perusahaan, maka seluruh bonus tahunan jajaran direktur harus hangus terbakar seketika. Nggak ada toleransi. Bagian keempat, pengawasan berbasis teknologi. Nah, ketika audit konvensional di lapangan itu gagal atau sengaja diakali, kita butuh yang namanya mekanisme pertahanan teknologi berlapis. Emang sih kedengarannya udah kayak di film-film fiksi ilmiah, tapi 3 teknologi ini beneran bisa jadi anjing penjaga kita. Pertama, ada computer vision dan citra satelit. Logikanya gini, kalau emiten ngeklaim abis ngekstrak 10.000 ton nikel, satelit bakal langsung memvalidasi seberapa besar bukaan lahannya dari luar angkasa. Pas nggak tuh ukurannya? Kedua, geofencing pada alat berat. Ini bakal ngiring sinyal peringatan secara real time kalau ekskavator ketahuan memuat barang di luar batas izin legal. Ketiga, sidik jari geokimia di fasilitas smelter. Ini buat nyocokin DNA geologis batuan secara akurat. Mesin dan sensor spasial kayak gini nggak mungkin bisa disuap buat berbohong. Oke, sekarang kita masuk ke bagian kelima, panduan forensik investor. Coba tarik napas dulu, kita pelanin temponya sebentar di sini. Kenapa? Karena kalau regulator lamban dan sistem gagal, di titik inilah tugas kalian sebagai detektif fundamental jalanan dimulai. Kalian harus bisa ngendus anomali ini sendiri. Catat ya, ada 5 indikator red flags yang wajib kalian pelototin. Pertama, beban BBM. Kalau produksi diklaim meroket luar biasa, tapi biaya solarnya stagnan, kalian harus nanya, itu alat berat jalannya pakai doa? Ya jelas enggak dong, artinya mereka nampung barang curian. Kedua, stripping ratio atau SR yang rendahnya kebangetan. Ini bukti nyata mereka nggak repot-repot menggali tanah, tapi asik beli dari pengepul gelap. Ketiga, margin kotornya lebar banget, tapi capex dan beban penyusutannya super minim. Sekali lagi, ini bukti mereka nggak nambang sendiri. Keempat, cek catatan atas laporan keuangannya. Kalau daftar vendor didominasi CV antah berantah yang baru aja berdiri kemarin sore, itu fix pintu pencucian biji ilegal. Kelima, labanya fantastis, tapi cash flow operasinya imut-imut, terus tiba-tiba ada lonjakan ekstrim di pos uang muka pembelian ke entitas gaib. Itu artinya, uang kas perusahaan lagi disedot buat memodali mafia di lapangan. Konyol banget kan cara mainnya? Terakhir, bagian keenam, kesimpulan dan disclaimer investasi. Mari kita bungkus sesi bedah materi forensik ini dengan satu rangkuman telak. Ini adalah tesis inti yang wajib banget kalian tanamkan di kepala kalian masing-masing. Efisiensi sejati meninggalkan jejak keuangan yang logis, sedangkan efisiensi palsu meninggalkan jejak red flags. Ingat, laba yang sah dan efisiensi operasional yang beneran itu pasti akan selalu nunjukin sinkronisasi yang masuk akal antara laporan laba rugi, arus kas operasi, dan capex. Gak ada yang namanya sihir dalam akuntansi yang bersih. Sebaliknya, efisiensi palsu pasti bakal berdarah-darah ninggalin jejak red flags konyol kayak yang baru aja kita bongkar tadi. Sebagai penutup dan juga bentuk profesionalisme, saya sampaikan satu mic drop disclaimer ini. Sesi penjelasan ini adalah murni panduan edukasi forensik dan sama sekali bukan ajakan untuk membeli atau menjual saham tertentu. Segala keputusan investasi dan nasib portofolio kalian sepenuhnya adalah tanggung jawab pribadi masing-masing. Sekarang, ada satu pertanyaan yang harus kalian jawab sendiri di depan layar trading kalian. Apakah kalian benar-benar yakin laba emiten tambang di portofolio kalian itu beneran nyata? Atau jangan-jangan kalian cuma sekedar beli ilusi?